Selamat pagi. Kita bertemu di pembelajaran IPA pada bab pengamatan objek IPA bersama Ibu Fauzi Nurhaini Shantika. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Kita bertemu di kelas IPA ya. Awalilah proses pembelajaran kalian dengan jangan lupa berdoa dan tetap jaga kesehatan. Welcome back to school after a year of learning from home. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan objek yang dipelajari dalam IPA melalui pengamatan dengan benar. 2. Kalian dapat membedakan antara pengamatan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dengan benar. 3. Kalian dapat menjelaskan keterampilan proses dalam IPA melalui diskusi dengan tepat. 4. Kalian dapat menyajikan data hasil pengukuran panjang dan lebar sebuah benda dengan benar. 5. Kalian dapat menyajikan data hasil pengukuran menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dengan benar. Kita mulai pengamatan objek IPA. Nah, pengamatan objek IPA itu ada dua macam. Yang pertama, pengamatan kualitatif, kedua, pengamatan kuantitatif. Nah, pengamatan kualitatif itu pengamatan yang tidak bisa diukur dengan angka seperti perasaan dan warna. Selanjutnya, pengamatan kuantitatif itu bisa diukur dengan angka seperti tinggi, kemudian lebar. Selanjutnya objek IPA. Nah, apa itu objek IPA? Objek IPA itu meliputi makhluk hidup dan proses kehidupannya, serta semua benda baik padat, cair maupun gas. Nah, objek IPA itu terdiri dari dua macam, objek biotik dan objek abiotik. Nah, objek biotik itu terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan jasad renik, contohnya virus. Kemudian objek abiotik itu terdiri dari makhluk tak hidup seperti air, cahaya matahari, angin, dan tanah. Untuk mengamati dan mempelajari objek IPA diperlukan keterampilan tertentu yang disebut dengan keterampilan proses IPA. Di sini ada beberapa proses keterampilan IPA, seperti yang pertama, mengamati atau observasi, di mana pengamatan merupakan proses untuk mengenal objek dan karakteristiknya menggunakan alat indera atau alat ukur tertentu. Misalnya untuk kegiatan melihat, mendengar, mengecap, meraba. Nah, mereka menggunakan alat ukur seperti penggaris, timbangan, neraca, termometer, dan sebagainya. Kedua, mengolah data. Data yang diperoleh dari pengamatan harus dapat dikomunikasikan dengan orang lain agar kebenarannya dapat diuji. Nah, jika data berupa informasi atau angka-angka yang disajikan secara langsung, biasanya cenderung kurang menarik atau sukar untuk ditafsirkan atau dimengerti. Nah, makanya data itu disajikan dalam berbagai bentuk seperti gambar, bagan, tabel, diagram, dan grafik. Yang ketiga, mengelompokkan data. Nah, data yang diperoleh perlu dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Kemudian digolongkan pada kelompok tertentu. Misalnya, tanaman mangga dan jambu itu dikelompokkan dalam satu golongan. Kenapa? Karena keduanya memiliki jenis akar yang sama, yaitu akar
tunggang. Selanjutnya 4. Menafsirkan data adalah kegiatan menginterpretasi atau menjelaskan data pengamatan sehingga data tersebut mempunyai makna atau arti. Nah, interpretasi data membutuhkan suatu patokan atau acuan. Misalnya, kamu menanam biji kacang hijau dalam 4 buah polybag. Nah, 2 polybag kamu simpan di tempat gelap dan lainnya disimpan di tempat terang. Setelah 5 hari, ternyata pertumbuhan biji kacang hijau di tempat gelap lebih cepat dibandingkan di tempat terang. Sehingga kamu berpendapat bahwa cahaya ternyata memperlambat pertumbuhan biji kacang hijau. Kelima, melakukan eksperimen, yaitu melakukan percobaan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan secara ilmiah sesuai langkah-langkah metode ilmiah. Nah, apa saja langkah kerja metode ilmiah? Yang pertama, merumuskan masalah, menyusun dasar teori, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, mengumpulkan data, analisis, dan interpretasi data, serta menarik kesimpulan. Nah, yang terakhir, mengkomunikasikan hasil. Hasil penelitian harus dapat dikomunikasikan atau disampaikan, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Kenapa? Karena hal ini bertujuan agar hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Hasil penelitian yang sudah kalian peroleh dapat diketahui oleh pihak lain dengan cara dipublikasikan. Nah, publikasi bisa dibuat dalam bentuk laporan ilmiah. Untuk pekerjaan rumah, silahkan kalian kerjakan tugas 1 dan tugas 2-nya. Jika kalian ada pertanyaan, boleh hubungi kontak ibu ya. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi minggu depan.